Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, semoga kita mendapat syafaatnya yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ria Emilia, Anida Izati, Larasati Putri, Muhammad Adrian Nasution, dan Rizky Devias dan Triwulan Syari. Di sini kami akan mempresentasikan rancangan bisnis Alpha Thrift Shop kami. Nah, untuk materi di sini kami akan menjelaskan ringkasan eksklusif, deskripsi bisnis, pemasaran, produksi dan operasi, finansial, risiko, dan strategi pengembangan perusahaan. Nah, untuk materi ringkasan eksklusif akan dijelaskan oleh Ria. Pada Ria dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada ringkasan eksklusif, yaitu di mana ini adalah ringkasan dari rancangan bisnis kami. Di sini thrift adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya itu penghematan dengan tujuan untuk menghindari pemborosan. Di sini penjual thrift shop itu biasa menjual barang bekas dengan brand terkenal ataupun barang langka. Dan melakukan strategi usaha yang kami lakukan ini terlebih dahulu untuk memperkirakan hal-hal yang harus diperhatikan. Tujuan penyusunan rencana bisnis agar dapat memudahkan kami dalam melaksanakan sebuah usaha ataupun bisnis yang akan kami lakukan. Di sini ada deskripsi bisnis terkait Alpha Thrift Shop. Secara bahasa, thrift adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, sedangkan shop artinya adalah toko. Jadi, thrift shop adalah jenis usaha atau toko yang pada dasarnya menjual barang bekas namun yang masih layak pakai. Sehingga ia termasuk perusahaan dagang. Biasanya tuh yang dijual ada pakaian, tas, jam tangan, sepatu, dan banyak barang-barang yang lain. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk pemasaran akan dijelaskan oleh Adrian John Nasution. Pada Adrian John dipersilahkan. Baik, selanjutnya masuk kepada pemasaran. Dalam pemasaran ini kita ada 5 poin. Poin pertama itu mengenai segmentasi pasar. Nah, untuk segmentasi pasar ini, produk kami menargetkan penjualan ini kepada semua golongan masyarakat, dari kalangan bawah, menengah, dan juga kalangan atas. Minat masyarakat dalam thrift shop ini nggak terbatas tentang usia dan juga jenis kelamin. Hal ini dikarenakan thrift shop menyediakan seluruh pakaian di semua rentang usia dengan harga yang terjangkau dan kualitas yang baik serta brand ternama. Thrift shop ini digemari karena harga yang murah, tapi kualitasnya nggak murahan. Walaupun barang thrift merupakan barang bekas pakai, tetapi kualitas yang ditawarkan masih sangat layak untuk digunakan. Kami juga menyaring item yang kiranya sudah tidak layak untuk dijual kembali ke pasaran. Selanjutnya yang kedua, mengenai persaingan. Thrift shop yang kami buka ini berada di dekat dengan Universitas Sumatera Utara, yang dimana ada beberapa thrift shop dan toko pakaian lainnya di sekitar thrift shop kami. Nah, untuk sesama thrift shop ini memiliki harga jual yang relatif sama, dan untuk toko pakaian itu didominasi oleh orang-orang yang memang ingin membeli pakaian yang baru atau nggak mau membeli pakaian yang bekas pakai. Nah, semenjak thrift shop dibuka, pengunjung toko pakaian ini berkurang peminatnya. Terus para pengunjung toko pakaian mulai beranjak ke thrift shop karena mereka merasa kualitas yang ditawarkan masih sangat baik, harga terjangkau, dan juga item yang mereka gunakan kecil kemungkinan ada pada orang lain. Masuk ke poin harga. Penjualan thrift shop kami ini mengikuti harga pasar thrift shop yang lain. Hal ini kami lakukan agar tidak merusak harga pasar. Kami menjual item mulai dari harga Rp35.000 sampai dengan Rp100.000. Nah, untuk promosi, pemasaran thrift shop kami untuk lapaknya berada dekat dengan Universitas Sumatera Utara.
Dan kami juga melayani pembelian melalui e-commerce yang mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Kami melakukan promosi dengan cara up ke Instagram Story dan juga door to door ke teman-teman serta keluarga. Kami tidak mengeluarkan banyak biaya untuk promosi. Upload story Instagram kami lakukan 1 minggu 1 kali. Biasanya setiap ada pembeli, kami merekam kegiatan mereka lalu mengeditnya untuk diupload ke Instagram. Kami menggunakan WiFi untuk proses editing dan pengunggahan story yang dalam 1 bulannya kami bayarkan Rp400.000. Nah, untuk target pasarnya, jumlah konsumen potensial itu ada 30 orang, jumlah konsumen real atau konsumen yang nyata itu ada 15 orang. Produknya itu yang terjual 15 item, harga per produk itu 50.000. Kami tidak ada menyediakan diskon, dan untuk perkiraan pendapatan itu ada di angka 22.500.000. Itu belum dipotong modal untuk membeli bal dan juga untuk promosi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya materi produksi dan operasi akan dijelaskan oleh Sasa. Pada Sasa dipersilakan. Baik, selanjutnya itu ada analisis aspek pasar. Yang pertama itu ada produk yang kami tawarkan dalam Alpha Thrift Shop adalah pakaian pria dan wanita yang terdiri dari baju dan celana. Yang kedua, untuk price atau harga sesuai dengan yang kami targetkan, yaitu remaja hingga dewasa ataupun mahasiswa yang berpenghasilan menengah ke bawah, maka harga produk yang kami tawarkan itu berkisar dari Rp35.000 sampai Rp100.000. Nah, yang ketiga itu ada aspek operasi, lokasi dan tempat. Daerah yang kami pilih untuk membangun bisnis thrift shop ini adalah dekat kampus Universitas Sumatera Utara, dikarenakan banyak mahasiswa yang minat akan barang yang murah namun berkualitas. Bagi mahasiswa sekarang, banyak yang suka OTD saat ke kampus ataupun kemanapun. Banyak mahasiswa juga yang membutuhkan kerja part-time untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Maka dengan kami membuka bisnis thrift ini, bisa membantu mahasiswa yang ingin kerja paruh waktu atau sambil kuliah. Kami juga akan membuka toko online kami supaya memudahkan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Tidak hanya itu, kami juga membuka toko online di Shopee ataupun di TikTok Shop. Perencanaan strategi komunikasi pemasaran melalui Shopee strategi merupakan salah satu proses awal dalam mencapai tujuan yang direncanakan oleh sebuah langkah, organisasi, ataupun perusahaan. Untuk itu, strategi yang diperlukan guna melaksanakan kebijakan untuk rencana yang cermat terkait suatu kegiatan. Dan yang keempat itu ada perencanaan manajemen pemasaran. Perencanaan pemasaran bisa dimulai melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Dengan memasarkan produk thrift melalui sosial media di atas akan memudahkan pembeli untuk mengenal thrift shop kami. Dengan demikian penjualan akan berjalan lancar. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, selanjutnya materi tentang finansial. Sisi finansial atau keuangan meliputi perhitungan investasi, modal kerja, dan perkiraan kerugian. Secara detail dijabarkan dalam daftar berikut. Pertama, menghitung modal investasi. Modal investasi merupakan sejumlah modal yang dikeluarkan pengusaha untuk mendanai pertumbuhan usaha dalam jangka panjang. Untuk modal jangka panjang, kita membutuhkan modal sebesar 100 juta. 100 juta untuk modal awal, 50 juta untuk modal awal, dan 50 juta sisa untuk kebutuhan tak terduga. Yang kedua itu menghitung modal kerja. Modal kerja merupakan sejumlah dana yang digunakan selama periode usaha yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek berupa persediaan barang dan perhitungan keuntungan. Nah, untuk harga satu karungnya itu harganya 1 juta. Satu karung itu terdiri dari 50 pakaian. Jadi untuk harga jual satu pakaian itu 50.000. Jadi keuntungan satu karung itu 2.500.000 rupiah per karung.
Jadi untuk 1 bulan itu kita menyetok 50 karung. Artinya kita membutuhkan modal 50 juta. Kalau tadi harga jual 1 karung 2,5 juta, jadi keuntungan 50 karung dalam sebulan kita mendapat 125 juta. Itu belum dipotong dengan perkiraan kerugian. Selanjutnya yang ketiga ada menghitung perkiraan kerugian. Perkiraan kerugian merupakan kegiatan memperkirakan kerugian yang mungkin akan terjadi ketika barang lama tidak terjual atau rusak. Perkiraan barang rusak atau barang yang tidak diminati pembeli, per karung itu kita hitung 10 buah, yang artinya 50 karung adalah 500 buah. 500 buah pakaian dikali 50.000 itu sama dengan 25 juta kerugian per bulan. Jadi 125 juta dikurang perkiraan kerugian 25 juta sama dengan 100 juta, dikurangin modal 50 juta, jadi per bulannya itu kita mendapat untung sekitar 50 juta. Selanjutnya untuk resiko bisnis akan dijelaskan oleh si Lara. Kepada Lara dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, dalam suatu bisnis pasti akan terjadi yang namanya risiko. Nah, mungkin saja itu dari produksi bisnis yang dijalankan, manajemennya, pemasarannya, ataupun keuangan dari bisnis tersebut. Nah, kami sebagai pemilik ataupun pelaku bisnis ataupun produsen akan mencari jalan keluar ataupun solusi dari risiko yang ada. Baik kami menanggulangi risiko itu ataupun kami mencegah risiko itu supaya tidak bisa terjadi. Nah, adapun risiko yang kemungkinan bisa terjadi pada Alpha Thrift ini, yang pertama dari aspek pemasaran itu risikonya itu bisa jadi cara ataupun bentuk pemasaran kami itu kurang menarik perhatian para konsumen. Nah, sehingga konsumen itu malas untuk membeli di thrift shop kami ini. Nah, selain itu, jumlah pesaing kami pun akan semakin banyak karena di zaman sekarang para pelaku konsumen, apalagi para ekonomi menengah ke bawah itu lebih banyak mengunjungi seperti thrift shop ini ketimbang mall. Nah, ini menyebabkan banyak orang yang tertarik untuk terjun ke dunia bisnis yang bergerak di bidang thrift shop ini. Nah, dari risiko ini, apakah solusi yang akan kami berikan? Solusinya itu adalah kami sebagai pelaku bisnis itu tentunya harus lebih kreatif lagi dalam menuangkan inovasi terhadap strategi pemasaran kami. Apakah itu dengan membuat iklan di sosial media, ataupun membuat selebaran ataupun spanduk dengan kata-kata yang membuat konsumen itu tertarik. Misalnya, beli 1 gratis 1 dengan harga 70.000. Fakta yang ada itu, sebenarnya harga satu produk itu memang 35.000, cuman untuk menarik perhatian konsumen, maka dibilang beli 1 gratis 1 harganya 70.000. Sehingga konsumen pun tertarik untuk datang ke Alpha Thrift kami. Nah, yang kedua adalah aspek keuangan. Nah, aspek keuangan ini mungkin untuk pertama kalinya itu pasti kan membutuhkan modal yang lumayan banyak, baik untuk pakaiannya, pakaian dipasok, toko ataupun ruko, kemudian biaya listrik, dan juga keperluan lainnya, misalnya hangernya, gantungan hangernya, maupun plastik yang menjadi tempat pakaian yang dibeli oleh konsumen tersebut. Nah, solusinya adalah kami selaku pelaku bisnis tentu harus mensurvei terlebih dahulu di mana sih pakaian yang murah untuk dipasok. Kemudian pelaku bisnis juga harus luas jaringannya dalam artian sosialisasinya, karena ini sangat membantu kami untuk mendapatkan mitra dengan harga yang terjangkau. Untuk ruko mungkin kami akan memakai ruangan yang ada di rumah ataupun kos terlebih dahulu awalnya, untuk awal saja supaya bisa mengurangi biaya dengan tidak adanya biaya sewa di awal. Nah, kemudian setelah misalnya nanti udah berjalan beberapa bulan, baru kami akan menyewa ruko. Kemudian selain itu dengan begini, untuk pembayaran dengan tadinya rukonya itu ada di rumah ataupun di kos, itu bisa meminimalisir pembayaran listrik.
jika misalnya kalau disewa ya pembayaran listriknya itu satu, kalau misalnya di rumah ataupun di kos itu bisa dibagi dua. Selain itu, supaya tidak memakan banyak biaya, maka kami sebagai pelaku bisnis itu lebih banyak bekerja secara online, misalnya lewat e-commerce, lewat Instagram, TikTok, dan sebagainya. Jadi kami sebagai pelaku bisnis itu harus rajin dalam mempromosikannya. Yang ketiga adalah aspek produksi. Nah, risikonya itu adalah barang yang dipasok itu tidak sesuai ekspektasi kami ataupun tidak sesuai perjanjian dengan mitra yang ada. Nah, apa solusinya? Solusinya adalah kami selaku pelaku bisnis tentunya harus akan mencari tahu terlebih dahulu lebih dalam lagi tentang mitra kami ini, dan kami itu tidak mudah percaya dengan mitra tanpa ada bukti yang nyata. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya untuk strategi pengembangan bisnis akan dijelaskan oleh Nida. Pada Nida dipersilakan. Baik, selanjutnya ada strategi pengembangan bisnis thrift shop. Nah, strategi pengembangan bisnis ini perlu dilakukan oleh kami untuk mencapai target yang telah ditujukan di awal, serta agar bisnis ini bisa bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Berikut ada beberapa strategi yang kami sertakan terkait dengan pengembangan bisnis kami. Yang pertama yaitu strategi penetrasi pasar dengan cara mencari pelanggan baru pada pasar yang sudah ada, serta memantau tren fashion yang sedang banyak diminati. Yang kedua yaitu menambah diferensi produk berupa aksesoris lainnya yang berperan sebagai pelengkap jenis-jenis pakaian yang telah dipasarkan. Yang ketiga yaitu strategi membuat konten yang memotivasi dan menarik perhatian konsumen, agar konsumen menyukai thrift shop dan menggunakannya sebagai pakaian sehari-hari. Yang keempat yaitu mengikuti kegiatan atau agenda seperti bazar atau festival yang lebih spesifik bertema thrift atau fintech. Yang kelima yaitu membangun kerjasama dengan kompetitor thrift shop untuk kolaborasi. Yang keenam yaitu secara lebih lanjut dapat bekerja sama dengan influencer untuk memaksimalkan fitur promosi dan penjualan produk di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu dengan terus mempertahankan kualitas dari produk-produk yang ada. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Mungkin itu saja presentasi kami. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.